Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One dalam segmen konsultasi dan edukasi hukum. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Mudah-mudahan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki, dimudahkan pekerjaan, profesi, dan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, di edisi vlog saya hari ini, saya akan menjawab konsultasi hukum dan sebagai edukasi hukum bagi kita semua terkait dengan resiko hukum transaksi keuangan yang tidak menggunakan kwitansi. Apa resiko hukumnya? Dan apakah wajib suatu kwitansi dalam transaksi keuangan? Kalau kita tidak menggunakan kwitansi dalam transaksi keuangan, apa resiko hukum di kemudian hari? Simak video ini sampai dengan selesai. Namun tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel Pengacara Santuy Official, saya meminta dan mengajak untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, terus dikenal banyak orang, bermanfaat, berguna. Like video ini, subscribe channel Pengacara Santuy Official, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sahabat YouTube semuanya, dimanapun Anda berada, terkait dengan transaksi keuangan. Ketika kita melakukan transaksi keuangan, apapun jenisnya itu, apakah jual beli, sewa menyewa, ataupun juga berupa perjanjian pengerjaan suatu proyek, suatu bangunan, dan lain sebagainya. Ketika kita bertransaksi keuangan, apakah itu harus menggunakan kwitansi? Dan apakah kwitansi tersebut bisa menjadi alat bukti? Dan apa resiko hukumnya apabila transaksi keuangan tersebut tidak menggunakan kwitansi? Sahabat-sahabat YouTube semuanya, beberapa hari ke belakang ada sahabat saya yang berkonsultasi terkait dengan adanya kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang terkait dengan perjanjian proyek pembangunan suatu rumah, di mana sahabat saya ini, keluarganya akan membangun sebuah rumah. Kemudian dia mengadakan perjanjian dengan si pemilik proyek. Nah, perjanjian tersebut intinya bahwa si pemilik proyek ini sanggup mengerjakan dan membangun rumah yang diinginkan si keluarga teman saya ini dengan nominal kisaran hampir 200 juta rupiah. Kemudian si keluarga sahabat saya ini adalah orang yang ingin membangun rumah tersebut, maka disepakatilah dengan si pemilik proyek ini. Nah, transaksinya berupa kesepakatan bahwasanya si keluarga teman saya ini bersedia membiayai pembangunan rumah tersebut yang diajukan oleh si pemilik proyek tadi dengan kisaran 150 juta. Maka uangnya dibayarkanlah kepada si pemilik proyek tersebut. Namun karena dengan dalih adanya tali kekerabatan, kemudian juga atas dasar saling percaya, maka transaksi tersebut tidak dituangkan di dalam kwitansi. Si pemilik uang menyerahkan uang dengan perjanjian lisan bahwasanya si penerima uang akan membangun rumah sesuai perjanjian, sesuai waktu yang telah disepakati. Namun hari demi hari, minggu demi minggu, sampai 1 bulan lebih, rumah tersebut belum juga dibangun. Kemudian juga dikonfirmasi, akhirnya dikonfirmasi dan ternyata orangnya sudah jarang di tempat. Singkat cerita, ini jadi kasus, maka menuntutlah si pihak keluarga teman saya ini untuk membangun rumah tersebut atau mengembalikan uang yang telah disepakati. Nah, di sini si keluarga teman saya ini tentu dari analisis hukum memiliki sedikit kesulitan ketika dia ingin menempuh upaya hukum, misalkan dengan melakukan gugatan ya secara perdata. Tentu yang diperlukan adalah apakah ada perjanjian tertulis hitam di atas putihnya. Kemudian apa bukti adanya suatu transaksi tersebut dengan jumlah nominal yang disebutkan, yang diklaim, itu tentu harus dibuktikan di dalam pengadilan. Kemudian kalau ingin melapor secara pidana, tentu juga harus memiliki 2 alat bukti permulaan. Apakah itu bukti transaksinya, ataukah ada bukti-bukti permulaan yang lainnya. Itu teman-teman. Jadi kalau kita melakukan transaksi keuangan tanpa dilengkapi dengan kwitansi dan diperkuat oleh materai, maka kita akan kesulitan, maka resiko hukumnya kita akan kesulitan di kemudian hari apabila transaksi kita itu gagal, wan prestasi, ataupun perbuatan melawan hukum. Kita akan kesulitan dalam mengajukan bukti di persidangan ataupun juga sebagai bukti permulaan laporan kita kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, sekecil apapun nominal transaksi keuangan kita, maka lakukan itu di atas kwitansi.
Apalagi yang berjenis sewa menyewa, jual beli, perjanjian kontrak, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu harus dilengkapi teman-teman oleh kwitansi. Saya mah kenal sama yang bertransaksi itu masih saudara saya. Di dalam dunia keuangan teman-teman, di dalam dunia bisnis, saudara memang saudara. Akan tetapi dalam hal transaksi itu bukti adanya suatu perbuatan hukum itu mutlak harus ada buktinya. Oleh karena itu dengan siapapun, misalkan dengan kerabat, dengan saudara kita. Jadi sahabat-sahabat YouTube semuanya, ketika kita melakukan transaksi keuangan, berapapun nominalnya, dengan siapapun kita melakukan transaksi, apakah rekan kerja, teman, tetangga, atau bahkan saudara, kita harus lengkapi dengan kwitansi dan diperkuat dengan materai untuk menjaga-jaga apabila di suatu hari terjadi masalah hukum, kita memiliki bukti, alat bukti yang kuat, alat bukti yang dapat dibuktikan di dalam proses peradilan, baik itu di ranah perdata maupun juga di ranah pidana. Itu yang dapat saya jawab dan saya sampaikan pada vlog kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, berguna dan bermanfaat.